Hmm. Ini ayat ini turun ya, kepada orang Yahudi kalau bertemu dengan suku Aus dengan Khosraj ya. Kalau dia itu mereka kalau bertemu dengan suku Aus dengan suku Kharas, mereka kan suku Aus itu tersebut dan suku Kharas itu selalu rukun. Nah, selalu rukun. Dan orang Yahudi itu kalau bertemu dengan mereka itu selalu perang. Selalu menyebar suatu kebencian. Ya. Ini turun ayat ini. Turutan ini. Guna untuk memperingatkan kita pada masa-masa ini atau masa yang akan datang kepada anak cucu kita. Bahwa mereka tersebut tidak henti-hentinya untuk mengafirkan, untuk memurtadkan kepada kaum muslimin tersebut. Apapun bentuknya, visi dan misinya itu tujuannya untuk menghancurkan orang muslim, untuk memurtadkannya. Ya. Maka turun ayat ini untuk mengantisipasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak tertipu daya oleh visi dan misinya mereka. Ya. Hati-hati ya, ini kan ini. Udah? Alladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab ya yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya. Nunya ada panjang kah? Baca ismung fasil. Nunya baca ismung fasil ya. Terus mana lagi? Nah, utul. Utul apa utul? Ininya ini u-nya ada wawunya kah? Oh, ada waw matinya. Jadi panjang ya u-nya ya. Ini kah? Terus mana? Mana lagi? Aku imanikum. Imanikum apa imanukum?
Sudahkah? Adik. Kita bahas selanjutnya ya. Ianya mad jaiz munfasil ya. Ada huruf mad berjumpa dengan alif. Dua kalimat ya ini ya. Ini ya satu kalimat. Aslinya gini. Nah. Ya. Ai-nya ke sini. Ya-nya sendiri, ai-nya ke sini. Ayyuhal artinya panggilan, ya nida. Ya nida ini termasuk ini ya nida, ya panggilan termasuk ya tambah untuk memperingatkan kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ya. Muslim itu sih belum tentu beriman, tapi kalau orang yang beriman sudah pasti muslim. Ya. Benar enggak? Berapa banyak orang muslim tapi tidak beriman? Ya. KTP Islam muslim ini. Ayyuhal, ai-nya dibaca idgham. Pengertiannya ini mad jaiz munfasil ini ya. Apabila ada huruf madnya ini berjumpa dengan alif ini ya. Dua kalimatnya ya, ayyuhal ya. Maka dinamakan mad jaiz munfasil. Panjangnya khilafiyah ya. Yang pastinya lebih panjang dari mad tabi'i dan mad badal ya, khilafiyah. Mau baca dua alif boleh, 2,5 alif boleh, 1 alif, 1,5 alif boleh, jangan 1 alif ya, 1,5 alif boleh, nah, ya. 3 harokat boleh, 4 harokat boleh, 5 harokat boleh ya, khilafiyah ya. Ai dibaca idgham ya. Hal ladzi baca apa? Idgham juga ya. Ini dengan ini tekanannya sama karena huruf-huruf yang disabdu ini tekanannya 1 alif 2 harokat. Ayyuhalladzi gitu tekan ya. Dinya mad tabi'i alif mad apa ya mati 1/2 huruf yang di garis bawah pasti ya-nya menjadi huruf mad ya, huruf yang harus dibaca apa? Panjang, yaitu madnya mad asli atau mad tabi'i. A mad badal ya, ganti daripada hamzah yang dibuang. Manu ada huruf madnya ini alifnya alif mad jamak berjumpa dengan alif. 2 harokat ya. Ini 1 harokat. Oh, 1 harokat. Ini apa? 1 kalimah, ini 1 kalimah. 2 kalimat ya, bukan harokat. 2 kalimah ya. Ya, itu. Ya. Jadi menamakan mad jaiz munfasil seperti ini ya, sama panjangnya sama ya. Tidak boleh ini panjang terus ini pendek. Tidak, harus sama-sama panjangnya. Dikira-kirakan ya. Hanya sekedar dikira-kirakan ya, lebih panjang. Yang pasti lebih panjang dari ini sama ya panjang. Kalau mad jaiz munfasil di mana-mana bacaannya kalau sama tetap sama baca. Ing tuti'u ifa non mati berjumpa dengan ta termasuk huruf 15 tersebut itu dibaca ifa. Ifa itu menyamarkan ya di antara idhar dengan idgham. Ing tuti'u tuti mata bi'i sama ya. O-nya juga mata bi'i. Alifnya tidak dibuang karena alamat jamaknya jadi tidak boleh dibuang ya, tapi anggap saja tidak dibaca. Kalau apa pembahasan ilmu nahwu pasti dibahas. Tapi kalau karena kita itu mengaji ilmu bahasa ilmu tajwid, maka ini tidak berfungsi, yang dibaca ininya tuti'u gitu ya. Karena kita membahas ilmu tajwid. Fariqam farinya mata bi tanwin berjumpa dengan mim dibaca idgham bi guna. Tambahin sabdu lagi tekanan lebih panjang. Yang tadinya dibaca 2 harokat, sekarang ada yang sabdu, makanya dibaca 3 harokat. Fariqam minalladzi gitu ya. Alladzi sama dengan ini ya. Idgham. Intinya mata bi'i, u-nya mata bi'i, tu-nya seperti ini bahasanya. Lam koma romariyah atau idhar komari atau juga disebut lam ta'rif
Qamariyah ya. Tanya mad badal yaruddu, baca idgham dunya matabi'i. Ini alamat jamak ya. Kum. Mim mati berjumpa dengan ba dibaca ifa syafawi, tutup bibirnya. Yaruddukum ba'da imanikum, kum ba'da imanik. Jadi di keluar apa yang ifanya? Kum tidak boleh kum ba'da imanikum, harus ada tekanannya macam bacaan ikhfa. Karena bacaan ikhfa syafawi, maka ditekan dan sekaligus sambil menutup dua bibir kita. Didengungkan terus sambil menutup bibir kita. Ba'da yaruddukum ba'da imanikum. I-nya matabi'i, ma-nya juga matabi'i. Kumnya kalau tadi ifa syafawi, ini idhar syafawi. Mim mati berjumpa selain daripada ba dan juga mim, itu semuanya dibaca idhar syafawi. Kalau berjumpa dengan mim menjadi idgham mislain. Kalau berjumpa dengan ba menjadi ifa syafawi. Selain bertemu dengan ini ya, mim ini mim mati. Mim mati selain yang berjumpa dengan apa mim dan ba ya. Dan ba itu pasti bahasa idhar syafawi. Kalau berjumpa dengan ini, nah ya, kalau berjumpa dengan ini, nah ya, ini idgham lain ya. Berjumpa dengan ini ifa syafawi ya. Ifa syafawi. Kalau selain berjumpa dengan ini, selain berjumpa dengan ini ya, selainnya namanya idhar syafawi ya. Di situ selain berjumpa dengan tu. Kum kanya mat pada, rinya mat aridi sukun. Mat aridi sukun itu bahasanya itu. Ini matnya mana hurufnya? Ini huruf yang harus baca panjang. Arid disukun, arid artinya datang baru, sukunnya datang baru ini. Pada waktu tinggal waqaf. Panjangnya bisa dipanjangkan, bisa 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 3 harokat. Yang pasti lebih panjang dari ini. Ya, biasanya ini akhir-akhir ini biasanya dipanjangkan. Kalau kira-kira itu biasanya yang terakhir ini biasanya lagunya itu biasa memanjang. Kafirin gitu. Firin gitu ya. Firinya dulu baru in gitu. Karena mati. Tidak boleh kafirin, tidak boleh, atau kafirin. Tidak boleh, harus kafirin. Rinya dulu ya, ini yang datang baru rin, baru matikan gitu. Caranya. Tidak boleh langsung kafirin, tidak boleh. Harus kafirin gitu. Caranya gitu. Ya. Ada yang tanya tentang tajwid? Boleh. Tanyakan. Kalau enggak kita baca ya, cari berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau waktu kita panjang sih masih kita bisa tanya jawab dan lain sebagainya. Karena kita waktunya itu tidak terlalu panjang. Minimal itu setengah jam. Jadi kalau udah 40 menit itu 40 sampai 40 lebih itu sudah ada pengajian subuh ini memang kadang-kadang ngantuk dan lain sebagainya, banyak aktivitas dan lain sebagainya. Kita harus mengukur itu. Kecuali biasa pengajian lepas maghrib atau lepas isya biasa sampai
sampai panjang gitu, sampai lebih 1 jam gitu biasanya. Nah, dulu pengajian kami di situ kayak gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Panjangnya sama. In tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum. Ya, misalnya sampai di sini. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Atau misalnya kita itu sampai di sini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab. Ya. Atau fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin, gitu ya, kafirin, gitu ya. Ya, kita baca. Sip, bisa dibuka. Kita tarik. In tuti'u fariqam minal azim taqabbalallahu minkum ya Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin, ya gitu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepahamannya. Amin Allahumma amin ya Allah. Berkah, paham, insyaallah bawa rahmat ya, dunia sampai akhirat, berkah hidupnya. Allahumma amin ya. Ada yang tanya tentang tajwid? Kalau enggak kita langsung bahas ya. Jadi ayat ini turun pada waktu orang-orang Yahudi tersebut kalau melewati suku Aus dengan Khos ya, Khosraj, suku Aus dengan suku Khosraj itu mereka selalu menanamkan suatu kebencian. Karena suku Aus dengan suku Khosraj itu Khosraj tersebut ya, itu selalu damai, selalu saling kasih sayang, saling menyantuni, selalu kompak kan itu. Selalu kompak, selalu bersatu. Ada apa-apa selalu bersatu. Nah mereka orang-orang Yahudi itu kalau melewati mereka tersebut itu sangat benci. Ya. Melihat orang-orang yang bersatu rukun itu sangat benci. Maka di Iran ada suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa orang-orang Yahudi tersebut itu sangat takut kepada kaum muslimin. 3 ketakutan. Yang pertama, di waktu kaum muslimin tersebut memberikan suatu uluan salam. Orang muslim itu, orang yang beriman itu selalu saling mendoakan, menguatkan. Kalau bertemu, assalamualaikum, itu paling benci sekali. Ya,
Itu paling benci sekali. Yang keduanya orang muslim pada waktu dia itu membacakan suatu amin. Begitu Al-Fatihah itu langsung amin. Lihat kekompakannya itu sangat benci sekali. Lihat kekompakannya itu. Sangat benci sekali. Mereka tersebut. Ya. Nah, terus yang terakhir tersebut pada waktu orang kaum muslim itu saling berjamaah. Jamaah itu paling sangat dibenci. Karena kebersatuan orang muslim itu selalu dicurigai oleh mereka. Baik dari golongan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Itu sangat dibenci. Maka bagaimana caranya mereka itu mengencarkan aksi-aksi mereka untuk memporak-porandakan orang muslim. Caranya dipecah belah. Entah dengan cara perekonomian, ya, entah dengan cara diplomat, entah dengan cara politik, entah dengan cara apa saja, yang pastinya orang yang beriman itu harus bagaimana harus mereka itu supaya tidak bersatu kocar-kacir. Nah, makanya di sini turunlah ayat ini. Turun ayat ini yang tujuannya untuk memberikan tahu kepada kaum muslimin, kaum yang beriman. Ini yaknya makanya disebut ya tambah atau ya untuk mengingatkan kita, yang mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang banyak yang beriman, orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan, seandainya lamun, kalau bahasa Jawa itu biasa dikasih lamun, andai kata umpamanya kamu itu mengikuti fariqan, sebagian minalladzina utul kitab, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau kamu itu mengikuti mereka-mereka, ya mereka-mereka, visi misinya mereka-mereka, pasti kamu itu ya ruddukum, kamu akan jadi murtad. Dan itu memang harapan mereka untuk memurtadkan orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya? Memang harapan mereka semuanya, ya, dengan cara berbagai macam. Dia itu punya rencana, nanti sekian orang Islam harus, orang-orang yang beriman harus dimurtadkan sekian. Ingat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rencana untuk memurtadkan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Mereka untuk menghancurkan orang muslim, dia membuat rencana. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga lebih memprediksikan, membuat rencana juga kepada mereka. Tidak tahu-tahu yang mereka bergencar-gencarnya membenci orang Islam, membenci orang muslim, membenci orang-orang yang beriman. Ternyata dia menjadi suatu pelopor bagi orang muslim, bagi orang beriman. Ini rencana Allah Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita membenci sesuatu. Boleh jadi kita yang membenci sesuatu itu kita cinta, kita senang. Hanya kita itu malu sendiri. Kita malu sendiri. Makanya kalau kita itu memandang orang, jangan sekali-kali menimpakan suatu kebencian seseorang. Boleh jadi Allah Ta'ala itu akan merencanakan kepada kamu itu bakal akan cinta yang kamu benci. Dan kamu akan menyesali itu. Kata-kata itu akan menyesalinya. Dan kamu yang berbuat culas, yang berbuat perencanaan yang buruk terhadap orang-orang yang beriman, nanti Allah Ta'ala merencanakan kamu suatu saat kamu jadi pelopornya bagi orang-orang yang beriman loh. Berapa banyak orang mereka jadi pelopor. Umar sangat membenci Islam, sangat membenci orang yang beriman, tapi ternyata jadi pelopor bagi orang yang beriman. Yang sekarang orang-orang Nasrani yang gencar-gencarnya seperti misalnya lah, kita contohnya seperti yang tidak masuk Islam itu, siapa itu? Ya, yang dakwahnya itu di YouTube itu siapa itu? Tahu enggak? Yahya Waloni. Ya, Ustaz Yahya Waloni. Dulu kan memurtadkan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala buat rencana, ternyata dia masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dia dibenci, dia malah jadi peloporannya sebagai penggerak Islam, sebagai penggerak orang yang beriman. Akhirnya mencaci maki. Makanya jangan sekali-kali. Jadi Allah Ta'ala itu membuat rencananya yang lebih bagus bagi kita. Boleh jadi orang-orang mereka itu visi misinya mereka tersebut menang di hari ini. Tapi Allah Ta'ala itu kita punya kesabaran, kita menunggu
rencana Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka akan masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi pelopornya bagi orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ya, berarti dia itu punya rencana Allah taala itu. Kita tinggal menjalankan perencanaan Allah taala. Ya enggak? Cuma kita memang seharusnya waspada. Visi misinya mereka itulah memurtadkan orang-orang yang beriman. Ya ruddukum ba'da imanikum. Mereka itu menghendaki supaya kamu itu kembali ke kafiran, kembali ke murtadkan setelah kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini makanya turun ayat ini. Untuk mengantisipasi bagi kaum muslimin, kaum yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ada visi misinya dan lain sebagainya, kita jangan mengikutinya. Karena tujuan mereka itu memang begitu, untuk memurtadkan orang-orang muslim. Maka ini ayat ini tersebut turun itu untuk memberikan tahu kepada kita semuanya. Siapa yang beritahu? Allah Ta'ala, bukan ustadznya. Ustadznya sekedar menyebarkan saja. Ini Allah Ta'ala yang berbicara. Kulak semuanya istilahnya kan bahasanya gini. Kulak semuanya, kau yang sudah beriman. Kalau orang-orang yang datang kepada kamu membawa visi misinya, ya enggak, mereka tidak beriman kepada aku, membawa visi misinya, kamu jangan mengikuti mereka. Karena mereka tujuannya mereka tersebut untuk memurtadkan kamu, untuk mengkafirkan kamu. Sekali-kali jangan kau mengikutinya ajakan mereka. Baik itu cara ekonominya-mu, baik itu cara politiknya, baik itu cara masalah diplomatnya dan lain sebagainya, jangan mengikutinya. Boleh jadi mereka akan menjerumuskan kamu dalam ketidakberimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Kamu ingat-ingat itu. Ingat-ingatku ya, istilah Allah Ta'ala itu bilang, ingat-ingat ya pesanku ini. Bacakan Muhammad kepada mereka pada umatmu. Istilahnya kayak gitu. Istilahnya bacaannya gitu. Untuk mengingatkan. Supaya kita itu waspada. Waspada bukan berarti kita mencurigainya ya. Beda ya. Waspada dengan kita mencurigai itu beda. Waspada kita itu siap-siap. Manakala sesuatu itu menerjang kaum-kaummu yang beriman itu, kita sudah waspada untuk memberikan pupuan kita, keimanan kita. Tapi kalau kita itu curiga kepada orang, kita dia suudzon kepada orang. Sikit-sikit ada orang curiga. Sikit-sikit orang-orang curiga. Bini mencurigai istri seorang istri mencurigai suaminya, jangan-jangan suamiku selingkuh. Akhirnya sakit diri dia. Suaminya juga begitu mencurigai istrinya itu. Asalkan istri itu keluar tetap dicurigainya. Kali ada selingkuhannya, kali ada apa dan lain sebagainya. Akhirnya sakit sendiri dia. Akhirnya sakit sendiri. Orang yang mencurigainya tidak adanya suatu kepercayaan terhadap orang yang dicintainya. Itulah. Kalau kita curiga saling curiga, akhirnya suudzon. Makanya suudzon tersebut tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin, kaum yang beriman. Jangan kau sekali-kali mencurigai orang, karena mencurigai tersebut akan bisa menyebabkan penyakit bagi kamu tersebut. Akan menjadi penyakit bagi kamu tersebut. Intinya kita itu harus waspada terhadap visi misinya mereka tersebut. Berarti bukan kita itu suunkan kepada mereka. Boleh jadi mereka itu baik kepada kita. Tapi baik dalam masalah bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaannya, nyumbang sana, nyumbang sini dan lain sebagainya, baik. Tapi kalau masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, la a'budu ma ta'budu wala antum a'budu nama a'bun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kau pun tidak akan bakal menyembah Tuhan yang aku sembah. Maka sekarang lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku juga agamaku. Masing-masing kita toleransi, silakan. Agama tidak boleh toleransi. Begitu caranya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan keberkahan rahmatnya kepada kita, khususnya bagi ini yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki, mudahkan segala pencariannya dunia maupun akhiratnya. Allahumma amin. Selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin hamdan syakirin, hamdan aimin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bili jalalika andi bisultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana al-ikhwanina wa limalina jamil muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa aida min mujibati nadama innaka sami'ud du'a.
Allahumma yassir lana fi umuri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa ghina 'anil nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fahsya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrat asman la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshifna minal bala'a wal waba' wal qala' wal fahsya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrat asman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin ya Allah alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.